Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadhanu sebagai pembawa acara Pubdek yang baru. Nah, pasti kangen nih sama acara Pubdek kan. Udah beberapa bulan, udah nggak upload, 7 bulan kira-kira. Nah, di sini pasti dengan pembawa acara baru pasti semangatnya baru. Dan kemana pembawa acara yang lama? Dia udah menjadi presbem. Dan insya Allah saya menyusul, setidaknya menjadi ketua SKI. Nah, terus Pubdek ya. Pubdek ini adalah podcast pengembangan dakwah dan cerita kampus. Jadi di sini kita akan mengembangkan dakwah yang ada di kampus dan sambil bercerita singkat gitu. Di sini ada narasumber ya, yaitu Mas Zulfikar sebagai ketua SKI tahun 2021 hingga 2022. Gimana kabarnya Mas Zul? Alhamdulillah baik, Hanif dan Mas sehat. Hanif sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Panas Surabaya Mas. Panas lumayan. Oke. Nah, di sini Mas ngapain aja Mas? Kegiatan online ini kan banyak nih kegiatan online. Menjadi ketua SKI itu ngapain aja Mas? Oke, kegiatan saya belakangan ini ya yang paling utama kan pasti kuliah daring di PPNS ini, mengendalikan LMS, mengerjakan kuis, Zoom meeting dan lain sebagainya. Terus selain kuliah, saya alhamdulillah diamanai sebagai di organisasi SKI ini ya, ya sedikit banyak ngurusi SKI lah seperti itu. Terus selain itu juga saya kebetulan santri di Yayasan Pengembangan SDM Iptek. Nah, di sini juga banyak sekali pembinaan yang lumayan padat dan kegiatan-kegiatan positif yang berguna untuk mengupgrade diri saya sih, seperti itu. Mungkin itu sih. Berarti sibuk banget ya Mas? Ya, sok sibuk aja sih. Oke, kan saya di sini nih pengen bahas ini Mas tentang feminisme. Kan sekarang nih lagi marak-maraknya nih Mas, feminisme. Dan gimana sih Mas menurut pandangan Mas sendiri tentang feminisme ini? Oke, feminisme kalau menurut aku ya, kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya emansipasi wanita ya. Emansipasi. Itu feminisme itu. Feminisme kalau setauku ya, kalau kita bedah secara bahasa, feminisme itu dari kata femine, dari kata Latinnya artinya perempuan. Namun kalau feminisme sendiri secara istilah itu berarti sebuah paham atau sebuah pemikiran yang mana wanita memperjuangkan kesamarataan, memperjuangkan kesetaraan hak, baik itu hak politik, hak sosial dan lain sebagainya kepada laki-laki. Mungkin itu sih yang saya tahu tentang feminisme. Berarti ini feminisme ini tentang kesetaraan gitu ya? Kayak mendorong tentang kesetaraan wanita sama pria. Awal dari feminisme tuh gimana Mas? Boleh ceritain? Oke, mungkin dari yang tahu ya, feminisme ini latar belakangnya dulu sebelum zaman modern seperti sekarang ini. Dulu wanita itu hanya dijadikan budak, dijadikan pemuas hawa nafsu, terus diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Itu mungkin dulu waktu zaman-zaman sebelum Islam ya, zaman-zaman Yunani, terus bahkan di beberapa negara kayak di India itu menganggap bahwa wanita itu adalah sumber dosa, seperti itu. Jadi feminisme ini sendiri terjadi karena adanya hal tersebut, tentang kesemena-menaan laki-laki kepada perempuan lah, istilahnya gampangnya seperti itu. Ditindas gitu Ya, seperti itu. Berarti itu jenis-jenis feminisme itu kan beragam tuh Mas. Itu apa aja jenis-jenisnya? Jenis-jenis feminisme mungkin lebih ke itu ya, ragam-ragam feminisme kayak apa, yang jenis feminisme yang dilandasi gitu ya, yang melandasi feminisme itu ada berapa sih yang saya tahu. Itu ada seperti feminisme
radikal, terus ada feminisme sosial, ada juga feminisme liberal, terus feminisme teologis dan ekofeminisme. Mungkin itu yang aku tahu ya. Terus untuk beberapa jenis feminisme tadi lebih ke kayak yang melatar belakangi sih, kayak feminisme liberal itu keinginan wanita untuk bersikap bebas dalam rasionalitas. Terus kayak feminisme sosial itu menggunakan analisis kelas dan gender dalam permasalahan sosial. Mungkin seperti itu sih kalau feminisme. Berarti itu kan banyak ya mas jenis-jenis feminisme. Tuh ada nggak ya mas yang menyimpang dari agama Islam maksudnya? Oke, feminisme sendiri ini itu tadi mungkin masuk ke feminisme dalam pandangan Islam dulu ya. Kalau di Islam sendiri seperti yang kita tahu bahwa di dalam Islam kita diwajibkan atau kita dianjurkan untuk menjunjung tinggi dan menghargai wanita seperti itu, karena seperti yang kita tahu ibu kita seorang wanita, terus surga adalah api dan seperti itu yang kita ketahui. Terus lagi kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki juga diatur di Islam. Terus juga bahkan di dalam Al-Quran pun ada surat An-Nisa ya, seperti yang kita tahu, itu artinya perempuan ya. Tuh. Jadi sebenarnya dalam Islam itu sudah menjunjung tinggi rasa menghargai wanita. Tapi seiring berjalannya waktu, feminisme yang keluaran orang barat itu, feminisme itu menurutku banyak yang Keliru gitu. iya, banyak mengalami penyimpangan seperti itu. Jadi banyak muncul kayak yang penganut paham feminisme itu mereka menganggap menolak laki-laki sebagai pemimpin, terus adanya child free, terus adanya LGBT seperti itu, pelegalan lesbi, terus dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu sih penyimpangan-penyimpangannya, karena itu tadi dari feminisme itu mereka tidak mempunyai ilmu agama yang kuat, namun hanya memikirkan kesetaraan gitu. Mereka hanya menginginkan kesetaraan, padahal kesetaraan pun itu nggak harus sama rata gitu. Jadi Dia mikirnya sendiri gitu mas. Nah, Menurut iya. pandangan dia sendiri. Nah, padahal seperti yang kita tahu dalam Islam sendiri itu wanita kan sebagai seorang istri kan ya, sebagai seorang istri itu di sana dia nggak hanya disuruh-suruh, nggak hanya jadi pembantu rumah tangga, nggak hanya maksudnya mengurusi rumah tangga aja, namun dalam Islam sebagai seorang istri itu kita kan seorang istri itu juga sebagai seorang partner, sebagai seorang sahabat bagi suaminya. Namun seorang istri juga nggak boleh kelewatan gitu kan ya, punya kewajiban untuk patuh dan juga taat kepada suami. Jadi Harus saling memuliakan gitu. nah seperti itu, jadi harus ada porsinya sendiri-sendiri. Sedangkan yang feminisme yang terjadi saat ini kebanyakan itu agak apa ya, kalau aku bilang itu melenceng gitu sih. Jadi mereka menganggap mereka berhak atas tubuh mereka sendiri dengan cara tidak menutup aurat, dan mereka melegalisasikan lesbi. Dia nggak percaya akan laki-laki, menolak laki-laki sebagai pemimpin. Akhirnya LGBT dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang menyimpang dari feminisme sih kalau menurutku. Kan biasanya orang-orang kayak gitu kan mas, dia tuh nggak pengen dikasih tahu, kayak pengen ini kan aku apa urusannya samamu, kayak gitu. Gimana tuh mas? Ya itu lagi sih, balik lagi ke bagaimana kita sebagai manusia ya. Kalau kita menghadapi hal seperti itu, ada orang seperti itu, tugas kita yang pertama pasti mengingatkan lah, jelas mengingatkan. Terus kita beri pemahaman, kita ajak belajar bareng tentang
gimana sih kita, dan biasanya ya yang pengaruh feminisme itu tadi uh, kurang paham dari feminisme itu sendiri. Mereka hanya menganggap pokoknya feminisme itu uh, wanita sama dengan laki-laki gitu. Padahal kalau dipraktekkan sendiri banyak riset juga yang telah mempraktekkan kalau disamaratakan gitu ya, kayak wanita dan laki-laki itu uh, kurang kurang cocok dan kurang berhasil. Seperti contoh pernah ada riset penyamarataan antara laki-laki dan perempuan dalam hal militer contohnya. Nah, perekrutan tentara di negara mana lupa aku. Itu pernah jadi masuknya itu tesnya itu sama laki-laki sama perempuan itu sama, kan jelas beda kan ya, dari segi fisik juga kan beda laki-laki dan perempuan. Jadi itu sih banyak penganut paham feminisme yang nggak paham akan hal itu, jadi mereka hanya memikirkan pokoknya harus sama rata seperti itu sih. Mungkin feminisme ini ada nggak mas yang kayak di kampus, kayak di PPNS sendiri feminisme atau cerita tentang feminisme gitu mas? Oke, kalau di PPNS ya feminisme saya belum pernah mendengar sih, belum pernah melihat secara langsung dampak dari buruk dari feminisme ini. Namun karena kayak kita tahu di PPNS sendiri kan kesetaraan gender itu ya sudah dilaksanakan dengan cukup baik kalau menurutku. Kayak perempuan juga ikut bengkel, ikut praktek ngelas, ikut bubut, ikut ngikir, itu kan Seru ya. seru. Tapi ya itu tadi, jadi belum ada sih setauku kalau ada masalah yang feminisme seperti itu yang benar-benar menjadi macam-macam. Belum tahu sih aku, tapi kurang tahu kalau ada. Berarti insya Allah untuk feminisme aman lah ya di PPNS mas, yang menyimpang nggak ada Ya insya Allah ya, tapi aku juga kurang tahu juga sih. Terus gimana nih mas cara kita bersikap di kampus tentang feminisme ini biar kita nggak salah gitu? Oke, mungkin itu balik lagi ke tadi ya, kalau yang pertama sebagai laki-laki, balik lagi ke apa yang melatar belakangi tadi adalah feminisme. Kita dulu kan ditindas semena-mena dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai laki-laki harus memuliakan lah, menghargai wanita. Jadi kita juga harus menjaga seperti itu kan. Kita juga nggak boleh seenaknya semena-mena terus menindas dan sebagainya, itu sih. Terus kalau untuk yang wanitanya sendiri, harapanku juga harus saling menghargai juga, dan tetap nggak boleh merasa kalau ya itu feminisme ini hakku, terus kayak tadi tubuhku adalah dan akhirnya mengumbar aurat sembarangan. Itu kan justru malah mengundang kan lah ya, mengundang apa yang di melatar belakangi feminisme tadi kan harusnya. Nah jadi itu sih tetap intinya tetap sama-sama ya, dan tetap terus belajar sih, terus belajar tentang hal-hal itu, mungkin itu sih. Mungkin terakhir ya mas, untuk pesan dan kesan penonton dari Popdek sendiri gimana nih mas untuk hal-hal yang seperti ini mas? Ya tadi sih mungkin dari saya, terus belajar, terus ya saling menghargai antara baik itu laki-laki perempuan, baik itu tadi gender kan, baik itu suku, ras. Kita harus sebagai seorang manusia, sama manusia, kita harus tetap saling menghargai seperti itu. Dan pada akhirnya kan emang kita diciptakan berpasang-pasangan kan. Jadi ada siang, ada malam, ada laki-laki dan perempuan. Nah seperti itu sih. Oke, mungkin saya akan mengutip dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kita ini harus saling menghargai, dan
feminisme ini boleh asalkan dengan hakikat-hakikat yang tepat dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Mungkin sekian dari podcast pengembangan dakwah dan cerita kampus. Semoga hal-hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan. Mungkin bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.